Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pertemuan ke-6 di pembahasan feature method, di mana pembahasan kali ini tentang swarm intelligence di dalam big data analytics. Tapi sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua rekan-rekan mahasiswa FTI Prodi Informatika yang sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin dari saya. Ini materi sekarang sebagai pengganti karena rekan-rekan terganggu dari libur selama 2 minggu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi swarm intelligence di dalam big data analytics. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang ada di dalam materi PDF, yaitu tentang swarm intelligence ya. Swarm ini berasal dari kata kawanan atau sekelompok ya. Jadi hal ini merupakan salah satu algoritma yang memang digunakan berdasarkan pola-pola sekawanan di lingkungan alam liar. Nah ini ya, jadi swarm intelligence ini digunakan juga di dalam big data analytics nih ya. Biasanya swarm intelligence digunakan dalam bentuk metode metaheuristik, di mana digunakan untuk optimisasi problem yang ukurannya besar nih. Sekarang metode komputasi ini berevolusi, di mana itu kita bisa gunakan dalam hal analitik big data ya. Dibanding dengan metode konvensional, swarm intelligence ini memang lebih didasarkan memiliki sifat yang lebih optimal ya. Keuntungannya apa? Kemampuan capability dalam pencarian dan fitur eksplorasi secara random ini merupakan salah satu dari keunggulan dari swarm intelligence. Nah, beberapa metode dari swarm intelligence adalah contohnya ada algoritma genetik, ada colony optimization, ada particle swarm optimization, ada NB colony, dan algoritma BET ya. Nah ini merupakan algoritma yang nanti akan saya kenalkan ke Anda dalam materi big data analytics nih ya. Jadi dasarnya ya, swarm intelligence ini berdasarkan algoritma yang memang diambil dari pengumpulan populasi atau individu yang diambil dari teknik inspirasi alam sekitar ya, kita dari natur nih. Kunci aspek dari pendekatan natur ini adalah untuk mengoptimalkan solusi yang berdasarkan eksplorasi dan pencarian yang dimana skalanya space-nya lebih besar lagi nih. Nah, kunci elemennya itu adalah populasi, yang mana grup kemungkinan solusi ini itu dibikin dalam sebuah grup berdasarkan solusi yang lebih luas lagi nih. Ini kontras dengan single point algoritma, di mana entire populasinya sedikit nih ya. Pendekatan konvensional itu fokus pada penanganan data ya, dimana menggunakan metode statistiknya ini. Sedangkan persepsi big data ini ke dalam swarm intelligence ini lebih luas lagi, karena hook data akumulasi, jadi datanya yang lebih besar, terus kompleksitasnya lebih besar. Nah ini merupakan pendekatan yang memang sekarang lebih digunakan terutama untuk hal big data nih ya. Jadi ada sebuah paradigma ya, pendekatan konvensional berdasarkan pendekatan data nih. Nah, kebanyakan skenario sekarang ini domainnya itu menggunakan data science ya, sangat terutama untuk penanganan masalah optimisasi ini. Tipe konvensional ini di mana masalah itu di present ya secara berkelanjutan dan diferensial, menggunakan metode diferensial, yang mana ini pastinya akan menghasilkan sebuah prosedur yang kompleks ya, sehingga ketika scalability-nya ini tinggi itu akan sulit nih. Nah makanya itu perlu menggunakan namanya algoritma optimisasi. Nah ada dua pendekatan secara heuristik nih ya. Simple heuristik ini tergantung domain spesifik masalahnya apa, dan nanti meta heuristik ini pendekatannya ini berdasarkan problem yang independen, jadi kemampuan untuk menangani skala masalah yang lebih besar ini, sehingga nanti solusinya lebih multiple. Nah ini salah satu swarm intelligence itu adalah pendekatan dari algoritma metaheuristik. Nah itu ya. Nah ini elemen dari swarm intelligence itu apa saja ini ada berbagai
macam penjelasannya. Yang utama itu adalah populasi ya, di mana ada populasi dari sekumpulan dari para individu ya. Terus ada search space nih. Search space ini berhubungan dengan yang namanya pencarian skalanya yang lebih besar nanti randomnya. Terus topologi ini interkoneksi di antara partikelnya. Terus ada GBase ini berhubungan dengan greatest possible number dari koneksi antara populasi member dengan global solusi yang umumnya nih. Terus ada LBase ini local based solution, searching local search space. Terus ada exploration and exploitation. Ini exploration ini mengacu pada pencarian di area yang tidak terekspos. Nah, ini di mana exploitation ini mengacu pada pencarian dari region tetangganya, jadi di daerah sekitarnya itu. Terus ada chain rule, perubahannya partikel dipindahkan berdasarkan search space-nya nanti. Terus ada interaction rule nih, partikel berdasarkan sebagai sukses dari beberapa partikel lainnya. Ini tergantung determinasinya itu dari pengujian dari search space-nya. Ini elemennya ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini elemen swarm intelligence-nya. Nah, sebenarnya sih outline-nya itu garis besarnya itu ya algoritma swarm intelligence ini ya, dimana langkah pertama itu ya kita harus menginisiasi populasi random, terus nanti solusi generate randomnya seperti apa, dan tahap keduanya kita mengevaluasi semua inisialis individunya. Terus di tahap ketiga baru nanti kita menentukan menterminate nih, menghitung fungsi fitnessnya apa, terus merubah solusi baru, nanti memodifikasi populasi berdasarkan lokal dan global base, terus nanti mengupdate solusi baru berdasarkan cara lainnya. Terus selanjutnya ada update iterasi counter and, dan di akhir itu dengan menentukan outputnya itu solusi optimalnya apa. Nah, ini ya, jadi ini proses di mana salah satu langkah yang ada di dalam algoritma generalisis di swarm intelligence. Nah, terus pada dasarnya juga swarm intelligence sekarang digunakan di proses big data analytic ya. Ini makanya ada di sini dikenal namanya EPSO, particle swarm optimization. Itu algoritma yang menggunakan optimisasi ini. Nah, ini ya. Nah, kenapa sih harus pakai swarm intelligence? Karena big data analytic ini kan kita menggunakan penanganan data yang skalanya lebih besar dan nanti mengurangi kompleksitas waktu. Nah, makanya ketika kompleksitas data dan meningkatkan pattern ya, pencarian nanti polanya seperti apa, makanya penanganan masalahnya secara objek ini harus ditingkatkan lagi karena waktunya menangani itu secara kompleks menghasilkan waktu yang lebih lama. Nah, ini perlu sebuah namanya algoritma. Nah, ini kalau di konvensional big data analytic, jadi ada perbandingan antara swarm intelligence dengan big data ya. Di big data analytic itu ada volume, ada velocity, ada variety, veracity, dan value. Terus di swarm intelligence itu ada lag scale, ada dynamic environment, ada lag scale juga, ada noise, uncertain, ada fitness function-nya ini. Volume berhubungan dengan lag scale, velocity berhubungan dengan dynamic environment, variety berhubungan dengan lag scale, veracity berhubungan dengan noise uncertain, terus value berhubungan dengan fitness function-nya ini. Jadi objektif antara satu sama lain sering berhubungan. Nah, ini makanya swarm intelligence ini digunakan di big data. Nah, jadi swarm intelligence dan big data penanganannya itu harus seperti apa ya? Menangani masalah large scale, skala yang besar. Terus menangani multi object problem. Terus menangani dynamic data. Terus menangani dimensi data yang tinggi, dan menangani masalah terkait jumlah data yang sangat besar. Nah, ini perlu namanya swarm intelligence ya. Tuh ya. Nah, ini beberapa algoritma swarm intelligence yang nanti rekan-rekan bisa gunakan dalam proses big data analytic, yaitu ada namanya particle swarm optimization, ada ACO, uncolony optimization, ada ABC, artificial bee colony optimization, terus ada FA, firefly algoritma, terus ada CS, cuco search, terus ada BA, BET algoritma. Nah, ini beberapa algoritma. Nah, penerapannya si swarm intelligence ini digunakan berbagai macam, terutama di masalah social network analysis, terus penjadwalan, sequencing, alokasi sumber daya,
pola wajah, facial recognition, dan segmentasi di image processing ini biasanya. Nah, terutama di masalah social network nih. Social network analysis ini primernya ini menghubungkan antara jaringan antara orang ya di berbagai ini. Nah, makanya untuk mengekspor konektivitas komunikasinya itu, komunitasnya itu harus menggunakan pattern. Nah, ini pattern itu adalah jenis analitik yang memang paling vital nih. Makanya deteksi communication algoritma ini sebagai propos dasar dari namanya swarm intelligence algoritma. Nah, untuk mengekspor komunitas struktur jaringan secara kompleks nantinya itu. Nah, ya, makanya cocoknya si ini swarm intelligence algoritma ini digunakan untuk social network analisisnya itu ya ini. Nah, ini partikel swarm optimization sekarang nih ke PSO. PSO itu apa sih? Ya, PSO ini berhubungan dengan adalah sebuah metode metaheuristic population based algoritma yang dikembangkan oleh Dr. Kennedy tahun 95. Ini berdasarkan dari kebiasaannya, behavior dari ikan atau burung, inspirasi dari sana nanti dari berkembanglah sebuah algoritma ini. Problem solving pendekatannya itu dengan menggunakan inspirasi dari penanganan masalah secara alami, dari burung ketika mereka mencari sebuah makanan. Social behavior ini makanya dinamakan dengan namanya particle swarm optimization untuk mencari optimal solusi itu. Nah, inisiatifnya adalah pendekatan dengan merubah akomodasi pencarian ya, tantangan pencarian variasi dari dasar, berat, adjustment, inertia, velocity, dan hybrid method dan purpose-nya itu ya. Fungsi analytic komponen algoritmanya apa saja nih ini? Ya, di sini dijelaskan bahwa di particle swarm ini dimulai dari algoritma ini memulai dengan pencarian partikel, terus nanti solusi yang mana disebut sebagai swarm, dan nanti setelah rule general ditemukan, nanti menemukan populasi, algoritma base-nya apa, nanti di searching, maju ke langkah selanjutnya untuk mencari solusi dan mengulang iterasi secara berulang. Nah, business function ini nanti diterapkan ke setiap semua partikel. Nah, ini dasarnya. Itu particle swarm optimization-nya. Terus ada algoritma BET. BET algoritma adalah salah satu algoritma optimalisasi berdasarkan echolocation karakteristik dari kelelawar. Ya. Semuanya itu diinferensi dari algoritma alam. Ya. Itu try to mimic the functioning of that. Jadi menerapkan fungsi alam dalam mencari solusinya itu. Nah, ini di sini ditemukan oleh Sandway kalau misalnya ini ya. Jadi dia pengen tahu kebiasaan dari kelelawar untuk menemukan jalur atau operasionalnya. Nah, kelelawar ini nanti ketika mereka terbang pasti akan mendengarkan suara. Nah, suara echo ini nanti didengarkan, mereka akan menentukan objeknya dan merekoneksi jalurnya kemana nih. Nah, jalan-jalan ini makanya identifikasi ini dibuat menggunakan yang memang benar-benar sangat gelap, makanya fungsinya itu disimulasikan menggunakan nanti pendekatan algoritmanya lebih optimal. Gitu. Langkahnya seperti apa di sini dijelaskan nih, ada ya sampai nanti menemukan posisinya di mana itu algoritma BET. Nah, ini. Jadi kalau disingkat-singkat ini alur di sini menjelaskan bahwa outline seperti ini. Kelelawar menemukan makanan dan mereka menggunakan echolocation. Terus setiap kelelawar memiliki velocity dengan kode ini, dengan fitur position ini, dengan frekuensi apa. Nanti peak frekuensinya apa. Nanti gelombangnya berapa, suara bisingannya berapa, pulsenya berapa. Nah, nanti diukur. Nah, loudness ini dari A sampai A min. Nanti menghitung sendiri dan menghasilkan sebuah proses untuk menyelesaikan jalurnya lewat mana. Ini hitung-hitungannya nih. Nanti diterapkan di mana? Di Spark-nya seperti apa, Pak? Ya ada, nanti ada contohnya salah satu algoritma yang ada di sini ya. Terus selanjutnya ada algoritma genetik. Nah, kalau algoritma genetik kan orang kan pasti tahu, sering mendengar di mata kuliah
kecerdasan buatan ataupun strategi algoritma. Itu ada algoritma genetik yang ini berdasarkan model matematik ditemukan oleh Holland sama Goldberg sebagai alat untuk optimisasi ini. Ini pendekatannya menggunakan optimasi heuristik ya, di mana elemen dari populasi ini mencoba menangani solusinya. Algoritma ini konsis pada 3 tahapan. Yang pertama yaitu solusi direpresentasikan menggunakan string atau sequence atau real value, terus vektor nanti dirubah menjadi 3 elemen bersama-sama. Terus yang kedua, untuk setiap iterasi nanti solusi ini dimodifikasi oleh min atau dimutasi oleh crossover mekanisme. Nah, pada single point atau multiple point nanti dilakukan pendekatan crossover untuk menemukan solusi parentnya dan menghasilkan sebuah raw solusi yang baru. Tetapi mutasi ini diterapkan untuk single atau multiple point of solution. Tahap ketiga ada object function. Nah, ini pendekatan ini mengevaluasi setiap solusi. Nanti menemukan nilai tertinggi fungsinya apa, maksimum problemnya apa. Solusi terbaik nanti dikomparasi dengan setiap iterasi yang dilakukannya. Sehingga proses algoritma ini digambarkan di dalam gambar seperti ini. Nah, ini. Jadi nanti ada kromosom jenis angkanya, binirnya ini nanti dirubah ya. Ini gennya 0, ininya 0, alenya ini ya, nanti dimasukkan ke kromosomnya. Setelah itu nanti terisi semua, nanti akan menemukan alelnya itu berapa. Nah, langkahnya seperti ini, inisialisasi, fitness assignment, nanti selection memilih, terus di crossover, dimutasikan, dihitung ini benar atau kalau salah balik ke atas lagi ke fitness assignment. Kalau gagal nanti kalau berhasil nanti terus menghasilkan kriteria stopping yang baru. Ini itu algoritma genetik ya. Jadi dari genetik jadi memutasikan genetiknya itu istilahnya. Genetik apa ya, binarnya nanti dirubah-rubah itu. Terus ada uncolony optimization. Kalau ini cara kerjanya berdasarkan dari ya semut, koloni semut nih. Ini ditemukan oleh Marco Dorigo tahun 90. Jadi ini diinspirasikan dari alam ya, di mana semut seperti apa menangani masalah pencarian makanan dan kebiasaan semut itu dalam mensimulasikan dalam bentuk algoritma nantinya itu. Ya, ini hebatnya. Jadi uncolony optimization nanti kita akan tahu bahwa cara menangani masalah terkait dengan pencarian makanan atau apa diterapkan dalam mencari data nantinya gitu. Nah, ini saya sedikit lah ini. Terus ada lagi nah, uncolony ini diterapkan pada jaringan telekomunikasi ya, mungkin untuk pet, untuk jalur-jalur, untuk micro ini nodes, routing. Nah, ini network itu IV routing dan sebagainya itu harus menggunakan node titik-titik. Nah, ini biasanya ya nanti pasti menggunakan algoritma, salah satunya ada optimization ini. Optimization, colony optimization. Satu lagi penerapannya di mana? Ya di cloud, ada fitur load balancing. Ini menggunakan algoritma and optimization. Terus ada di genomic. Terus ada di routing, scheduling tadi di masalah network ya, penjadwalan jaringan, pengiriman data paket dan sebagainya. Terus aplikasi dinamik sama penanganan fitur selection yang skalanya lebih besar itu. Nah, ini contoh dari uncolony optimization itu diturunkan lagi. Uncolony optimization algoritma dia punya metode optimization ada 8. Ada stochastic vehicle routing problem, ada vehicle routing problem with pick up delivery, ada group shop scheduling problem, ada nursing time distribution scheduling problem, ada permutation flow shop problem, ada frequency assignment problem, terus ada redundancy allocation problem sama traveling salesman problem. Jadi semua itu punya metode sendiri ya, jadi banyak. Nanti tinggal pakai aja mau pakai mana di library-nya nih. Terus ada artificial bee colony algorithm. Nah, ini algoritma bee itu kan ini ya apa, lebah ya ini. Nah, ini koloni lebah nih, ini ditemukan oleh Karaboga ya, ini sama menggunakan metode heuristik. Jadi
untuk menangani masalah yang berbagai macam. Ini didasari dari kehidupan dari lebah ya, itu lebah kan ya, lebah kan, jadi lebah hidup caranya gimana nih, diterapkan menjadi sebuah algoritma itu. Jadi, nanti yang diprosesnya apa ya, sama terkait makanan, itu seperti apa, ada yang pekerja, ada yang tidak bekerja, seperti kan ada lebah ratu, ada lebah pekerja yang mengangkut-ngangkut seperti itu. Terus sumber makanan dari mana, terus kebiasaannya seperti apa, terus feedbacknya kayak gimana itu. Nah, ya contohnya seperti ini eh, artificial bee colony itu dalam mencari makanan, eh, biasanya tidak ada lebah pekerja, dia nyari nyari ranting atau apa, dibikin sarangnya. Nah, ini ada yang mencari titik-titiknya di sini. Kalau lebah kan kayak gitu biasa cara kerjanya gitu. Nah, nanti diterapkan. Jadi ini diterapkan sebuah algoritma sehingga langkahnya jadi ada step 1 ini pas inisiasi, step 2 mengulang, terus nanti employee base, ada onlooker base, ada scout base, terus nanti memori solusinya apa nih, sampai ke proses maksimum berapa kali. Step yang ketiga terakhir outputnya, pilih solusi optimalnya apa. Nah, ini diterapkan di apa? Ini ada untuk clustering problem like scale. Jadi permasalahan clustering yang skala besar. Terus ada masalah neural network training feed forward, ya, algoritma neural network nih. Kecerdasan buatan. Terus klasifikasi sensor. Sensor pendeteksi itu menggunakan NB colony optimization. Terus ada electrical engineering optimization problem, ini sama menggunakan NB. Terus ada power flow control distribute energy system, ini menggunakan ini. Terus ada multi objective optimization problem, bisa menggunakan ini. Terus load balancing sama feature selection. Nah, itu. Nah, terus ada selanjutnya ada Kuko search algorithm. Nah, ini Kuko ini sama, merupakan algoritma meta heuristik ya, digunakan untuk resolving problem optimization problem. Nah, ini diinspirasi berdasarkan Cuko dan entirely sekitaran simulasi karakteristik Cukobird. Jadi dari ini burung cuko ini burung Erasia ya. Nah, ini bentuknya mirip kayak merpati tapi berbeda ya. Nah, ini terinspirasi dari sana. Jadi cara hidupnya, cara ini kayak gimana, menentukan nanti menyimpan telurnya di mana, meremove ini seperti apa, itu cara kerja dibikin ini. Itu cukup algoritma. Nah, ini penerapannya ini jarang sedikit ya karena sumbernya. Cuman ada nanti contoh Cuko itu ada sih, tenang. Nah, ini penerapannya di mana sih Cuko algoritma ini? Ya ada di menangani masalah NP, terus feature selection, sama terus neural network training. Jadi nanti di algoritma untuk training kayak deep learning atau neural network ini menggunakan Cuko design optimization. Terus ada speech analytic, analisis suara ya. Terus ada aplikasi engineering, image processing, healthcare, ECG, wireless network, robotic, pet. Terus algoritma general yang dijelaskan pada gambar itu menggunakan Cuko. Terus selanjutnya ada Firefly nih. Nah, Firefly ini adalah salah satu swarm intelligence based algoritma ya, diinspirasi dari Firefly. Firefly itu apa? Firefly apa sih? Kunang-kunang, anai-anai, kunang-kunang ya, yang menyala itu. Karena disebut Firefly itu. Ini menggunakan komunikasi mode antara signal di antara hewan itu ya. Nah, ini itu diterapkan di big data analitik bisa ya.
Fundamental karakteristiknya apa ya? Cara kerja gimana hewan kunang-kunang mereka berinteraksi dengan ya itu metode pencahayaan, terus atraktifnya mencahaya seperti ini gimana, kedip 1, kedip 2 sampai selanjutnya itu Firefly. Nah, ini ada langkahnya. Cuko seperti ini, terus ada Firefly seperti ini nih. Nah, semuanya ya ini diterapkan di mana banyak ya. Untuk feature selection, Firefly algoritma untuk feature selection bisa untuk big data optimization, engineering, klasifikasi tag, terus sama sensor wireless. Nah, ini selanjutnya ada algoritma Grey-Wolf. Nah, Grey-Wolf ini adalah algoritma sama meta heuristic method untuk resolving optimization problem. Nah, kalau ini ada kelebihan dan kekurangannya sama ya. Jadi nanti Anda tinggal memilih mau pakai yang algoritma mana. Kalau Grey-Wolf ini kan dari serigala abu ya. Jadi gimana serigala ini melakukan proses pemburuan, kebiasaan berburu mereka seperti apa. Nah, nanti diklasifikasikan ada alpha, omega, beta, delta. Alpha ini seperti apa kerjanya, beta seperti apa, delta, dan lain sebagainya itu ya. Ini kebiasaan grup hunting ini kan punya ini ada menentukan tracknya, menentukan mana target buruannya, nanti circle ininya mana, dan terus hentikan pergerakannya seperti apa, terus nanti mode peserangan ketika yang dijadikan target berburunya seperti apa. Nah, ini aplikasi diterapkannya di mana sih Grey-Wolf ini, sama di feature selection juga bisa, di optimasi global, di engineering aplikasi, model prediksi, image segmentation, sama clustering. Selanjutnya terakhir kalau nggak salah ini ada Dragonfly. Dragonfly itu kupu-kupu ya, kupu-kupu kalau nggak salah. Algoritma kupu-kupu. Kupu-kupu nih. Jadi ini sama ya, inspirasi dari cara hidup seorang kupu-kupu ya, itu sebagai hewan kecil yang berburu untuk makanan mereka seperti apa. Ini ya. Ini algoritma berdasarkan dari static dynamic swarming feature applies ya. Static dynamic swarm ini ada beberapa fase eksplorasi dan exploitation. Ya, ini. Kebiasaan cara terbang si kupu-kupu diterapkan nanti dalam mereka mencari mangsa musuhnya seperti apa nih. Nah, ini langkah tadi algoritma Grey-Wolf seperti apa. Nah, ini kupu-kupu kan ada yang statik terbangnya muter-muter untuk memasangkannya, ada yang dinamik ini kemana nanti target ke makanannya gitu ya. Nah, ini diterapkan di apa sih si Dragonfly ini diterapkan di masalah sama feature selection, lokasi sumber daya, routing problem di jaringan, terus ada artificial neural network di kecerdasan buatan, segmentasi image, ada optimization, ada MLP network, ada optical filter, ada medical image processing, ada IDS ini jaringan, sama terus energy optimization di kelistrikan, RFID network, sama sektor untuk kesehatan. Jadi dibagi-bagi, ada alignment, ada separation, ada cohesion, ada extraction, ada distract nanti. Oh, ini terakhir itu ada algoritma ikan paus ya. Ini ikan paus nih. Ini algoritma yang baru dikembangkan dari grup meta heuristic juga. Ini dikembangkan dari cara kerja teknik berburu ikan paus. Ini. Basicnya apa? Ada end circle, ada exploration nanti. Ini diterapkannya di mana? Ini diterapkannya di masalah engineering klasik seperti desain bar, desain beam, terus ada di power system kelistrikan, di robotik, teknik optimisasi, navigasi radar, sama machine learning, neural network, sama civil engineering. Nah, ini algoritmanya. Nanti saya akan memberikan contoh beberapa kode program di Python di Jupyter Notebooknya yang rekan-rekan nanti bisa digunakan
ya bisa praktekkan apa sih yang memang bisa dipakai untuk algoritmanya. Nanti akan saya ini aja. Ini algoritmanya sebentar ya. Nah, nanti ini saya akan upload di LMS juga. Nanti rekan-rekan bisa mencobanya ya. Nah, ini ada algoritmanya nih. Ini ya. Ini beberapa algoritma soal intelijen yang sudah saya kumpulkan ya. Anda bisa coba nanti beberapa algoritma ini Anda bisa pakai ya. Rekan-rekan bisa pakai. Ini ada Cuko, Search Optimization, terus ada Dragonfly, ada Firefly, ada Genomic ya. Genomic itu tadi berarti algoritma genetik. Terus ada Greywolf, ada Well Optimization algoritma, ada Prediction Customer Satisfaction nih. Terus ada Swarm. Terus ada, kalau ini contoh dari orang lain sih. Saya lupa lagi ini algoritma apa ya. Ini nanti Anda bisa dicoba aja beberapa algoritma ini sehingga nanti rekan-rekan bisa mempraktekannya di ini aja. Jadi nanti akan tahu penggunaan dari algoritma Cuko itu seperti apa. Ini Dragonfly nih. Nah, ini kan nah ini contoh Dragonfly. Saya akan buka ya di mana ya. Nah, ini contoh dari algoritma Dragonfly ya. Saya ini menggunakan Visual Studio Code ya, karena Jupyter notebooknya belum saya setting. Ini menggunakan ini contohnya, ini taruhannya sini algoritmanya. Shift, rotation, agen. Ya, ini kita tentukan ininya dimensinya berapa, agennya berapa. Nanti Anda dicoba aja agen ini apa nih, dimensi ini apa. Ya, ini menjelaskan tentang ya kayak variabel lah kalau di pemrograman biasa. Itu nanti kita mau menghasilkan apa. Tadi kembali cek ke algoritma Dragonfly itu caranya kayak gimana, nanti akan tahu bahwa ini fungsinya buat apa. Nah, ini list ini menghasilkan nilai apa, nanti Anda coba aja. Kalau ini saya jalankan, nah ini kan ada error nih karena memang harus diinstal. Kayak kalau di ini tidak bisa langsung dijalankan sih. Nah, ini bisa kan. Nah, ini ada yang kesalahan nih, missing print. Ini kalau di Jupyter Notebook langsung jalan sih. Di sini memang harus diinstal library lagi. Ini gak kebaca karena library-nya harus ekstensinya harus diinstal. Nah, ininya harus saya install lagi.
banyak yang harus diinstal kalau menggunakan Visual Studio Code ya. Ini contoh ya, jadi algoritma Dragonfly. Terus ada lagi optimization ya. Ini ya. Nah, ini kan. Ini Nah, ini ada penjelasannya. Ini fungsi dari optimization algoritmanya. Ini penjelasannya ada. Ini step 2 main loop. Tadi kan step 1 apa, step 2 apa, step 3. Ini tergantung nanti di algoritmanya apa. Biasanya nanti ada langkahnya kan, tadi misalkan NB koloni seperti apa, ada tahapannya. Terus WOP gray WOP itu ya. Terus gray WOP ada nggak ya? Oh, ada nih. Nah, ini penjelasannya nih. Penjelasannya ada. Dan nanti saya akan uploadkan di LMS-nya, nanti Anda bisa nyoba lah. Ini orang India ya yang bikinnya. Orang India jagoan ke algoritma, ke teh. Nah, ini kan serigala seperti ini nih. Ada yang mendistraksi, ada yang nanti yang mengeksekusi. Ini dasarnya gitu, teorinya. Ada di PPT-nya, tinggal di ini aja. Nah, ini gray WOP nih. Ini setting GWO ada. Nah, ini fitur silakan gray WOP untuk coronary artery, di penyakit coronary ya. Nah, ini data preprocessingnya, di-train dulu, transform dulu. Ini pakai SPM. Skornya ini. Nah, ini GWO nya, gray optimization nya. Agennya mana nanti akan menentukan nilainya. Oh, hasilnya ada. Nah, ini ya. Seperti itulah, nanti di ini aja apa rekan-rekan tinggal dicoba aja bagaimana cara kerja algoritmanya itu ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin hanya sekian penjelasan saya. Jadi nanti rekan-rekan untuk pertemuan 6 silahkan dicoba aja. Ini si contoh dari algoritma feature selection, terutama penggunaan dari swarm intelligent algoritma. Nanti rekan-rekan tinggal mencoba seperti apa, dipelajari. Mau ngotak-ngotik silakan,
Itu contohnya banyak sih di GitHub, tinggal nyari-nyari aja seperti itu ya. Dan nanti di UTS pun saya masih nanti UTS pun masih memikirkan seperti apa, apakah rekan-rekan memilih salah satu algoritma nanti membuat contoh kasus sendiri atau nanti ada ini lain ya. Saya masih berpikir nih ya. Intinya sih seperti itu dari penggunaan swarm intelligence dalam big data. Jadi algoritma itu bisa dipakai untuk analitik data yang cukup besar. Nah, seperti itu ya. Nah, cukup sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan terbesar karena saya tidak menyentuh ranah perhitungannya karena memang secara detail saya tidak terlalu tahu karena itu kan banyak algoritma. Yang saya tahu itu ini algoritma digunakan untuk penyelesaian masalah ini. Selebihnya nanti tinggal kita nyari-nyari aja sortnya itu di beberapa forum atau di help. Nanti kita bisa nyari ada di library-nya kita gunakan apa. Itu kan biasanya kalau big data itu Jupyter Notebook, Spark. Kita kan ngambilnya dari library ya, ada Panda, ada Matplotlib, ada Mlib, banyak lah itu. Kita tinggal pakai library sehingga nanti kita bisa lebih mudah untuk menggunakannya itu aja. Kalau hitung manual, wah harus ke orang matematik komputer ini yang lebih pahamnya. Ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf penjelasan saya jikalau terlalu cepat. Anda bisa melihat lagi tayangan penjelasan video ini di video lainnya. Saya udah melampirkan di LMS pertemuan 6 itu ada penjelasan tentang cukup algoritma apa, swarm intelligence itu apa dan lain sebagainya itu ada. Itu rata-rata yang menjelaskan itu orang India. Itu hebatnya. Yang nyari orang Indonesia jarang, nggak ada malahan. Kalau yang orang barat juga sama, masih kalah sama orang India sih yang pengetahuan tentang big data analitik ini ya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.